Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi dengan saya di konten Bukan Aktivis. Kali ini kita akan membahas tentang soal kebijakan impor beras yang kemarin ini sempat menjadi trending topik, bahkan memicu penolakan dari kelompok tani, dari petani, dan bahkan dari perusahaan penggiling beras pun menolak kebijakan impor beras ini. Saya rasa kebijakan impor secara tidak langsung sudah ya bukti bahwa pemerintah tidak pro terhadap petani. Karena kenapa? Karena saat ini petani sudah hampir masuk pada musim panen. Lah, bila kemudian impor ini tetap dipaksakan, maka bukan tidak mungkin harga gabah akan turun drastis, dan ini sangat-sangat merugikan petani. Dan kali ini kita akan membahas tulisan dari Osman Sibuya, Guru Besar Ilmu Pangan Prodi Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan, dan juga beliau anggota Pokja Ahli Ketahanan Pangan Nasional. Tulisannya ini diekspos di Media Indonesia tanggal 27 Maret 2021. Saya rasa persoalan politik dan lain sebagainya itu satu titik tekannya, yaitu untuk kepentingan rakyat. Kalau kemudian kepentingan rakyat ini dinomorduakan, maka apa gunanya ribut-ribut soal jabatan dan lain sebagainya. Singkirkan dulu masalah yang kemarin sebelum sebelum soal impor beras ini sudah mencuat, kemudian ramai dengan isu tentang KLB Demokrat. Maka seketika soal impor beras ini seolah menghilang sedikit demi sedikit di media sosial dan lain sebagainya. Padahal soal pangan itu soal kepentingan masyarakat. Sementara soal partai politik itu ya hanya soal kelompok saja, bukan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan negara ini harus lebih mementingkan soal rakyatnya, terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di sini yaitu kebijakan dari Mendak yang ingin melakukan impor beras. Jadi sudah mengeluarkan wacana impor beras. Padahal wacana semacam ini, walaupun nantinya tidak jadi, ini dampaknya luar biasa. Saya katakan begini, kenapa kok luar biasa? Akibat kebijakan impor beras kemungkinan ini akan berdampak pada harga. Yang pasti itu harga gabah akan turun, walaupun hanya sebatas wacana. Kita analogikakan dengan setiap pemerintah mewacanakan akan menaikkan harga BBM. Baru wacana, belum dinaikkan, tapi harga kebutuhan pokok di pasar itu sudah melambung tinggi dulu. Jadi naik lebih dahulu sebelum kebijakan itu digulirkan. Nah, ini wacana kenaikan beras ini pastinya akan berdampak, entah itu kenaikan harga gabah itu semakin turun, atau mungkin hal lain lah. Nah, ini menurut Osman, Guru Besar, stok beras di gudang Bulog masih sisa sekitar 276.000 ton sisa impor tahun 2018. Ini perkiraan BPS
bulan Januari sampai bulan April produksi gabah kering giling itu mencapai 25,37 juta ton, atau kalau dikonversi menjadi beras ini sekitar 14,54 juta ton beras. Maka Bang Posman ini menilai bahwa dengan perkiraan hasil sedemikian banyak, maka impor itu bukan pilihan yang tepat. Lah, perkiraan ini jadi lebih tinggi dibandingkan produksi Januari April 2019 yang hanya GKG-nya itu 23,78 juta ton atau setara 13,63 juta ton beras. Januari April 2020 sebanyak 19,99 juta ton GKG atau 11,46 juta ton beras. Maka dari situ Bang Posman ini menilai bahwa tidak ada alasan untuk melakukan impor beras. Lah, implikasi dari produksi GKG dan rencana pemerintah untuk membuka keran impor beras, ini harga gabah kering panen tengah merosot sampai 4.000 per kilogram. Belum lagi dampak dari kandungan air lebih tinggi yang sampai 25% karena diguyur hujan. Ini pasti harga akan semakin anjlok. Lalu apa gunanya pemerintah kalau seperti ini? Masih terus memaksakan untuk melakukan impor beras. Bahkan kemarin Mendak Muhammad Lutfi ini dia berani pasang badan terkait dengan pengambilan kebijakannya soal impor beras. Apa motifnya sampai berani seperti itu, berani pasang badan? Padahal kalau kita tahu petani sudah menolak, terus kemudian kelompok tani, pengusaha giling gabah juga menolak, tapi ini tetap kekeh untuk melakukan impor beras. Nah, ada juga yang saya rasa ini juga bisa dijadikan acuan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 22 tahun 2009 yang intinya program pemerintah tentang One Day No Rice. Jadi pemerintah mengeluarkan Perpres ini keinginannya agar konsumsi masyarakat itu bukan hanya beras. Kalau sekarang itu juga lagi tren penanaman porang, itu mungkin bisa dijadikan pangan atau konsumsi alternatif. Bahkan saya rasa beras itu bukan semua daerah mengkonsumsi beras. Ada juga sebagian daerah yang konsumsinya itu berupa sagu ya, sagu atau mungkin konsumsi pokoknya itu bukan beras tapi lainnya. Kalau kemudian kebijakan impor beras, dan saya rasa kebijakan impor yang kemudian menimbulkan polemik itu seperti persoalan yang terus muncul setiap tahun, seolah-olah pemerintah ini atau mungkin Kementerian Mendak, Kementerian Perdagangan tidak punya data yang valid terkait masalah pangan kita, berapa kebutuhan pangan masyarakat sampai sekian bulan, terus ya lain-lainnya lah. Bahkan kemarin kalau saya baca di Instagram, Bupati Banyuwangi mengatakan dengan tegas di caption fotonya itu beliau sedang ada di sawah. Dia menegaskan bahwa hasil pertanian Banyuwangi itu surplus. Maka dia menegaskan Banyuwangi tidak butuh beras impor. Itu tegas disampaikan. Dan lagi ketika pertemuan APKASI itu kalau tidak salah Asosiasi Kepala Daerah di
istana bersama presiden. Presiden menegaskan harus mengutamakan produk lokal di setiap kegiatan. Bahkan presiden sendiri kemarin mengkampanyekan anti produk asing lah. Saya rasa ini sudah jelas. Ini kalau kemudian Mendak tetap memaksakan melakukan impor beras, saya rasa ini kontraproduktif dengan apa yang selama ini digembur-gemburkan, terus kemudian dengan data yang sudah ada, perkiraan BPS. Bahkan bukan hanya soal impor beras, kadang soal garam hingga harganya merosot. Ini kok terus-terusan seperti ini, ada apa? Kok rasa-rasanya kita sebagai petani, saya walaupun di dunia jurnalistik tapi saya masih bertani gitu. Masih ada sepetak sawah, dan saya pun merasakan geram ketika melihat atau mendengar kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak pro dengan kita yang di bawah petani. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh Bang Pohan ini, yaitu pembentukan lembaga pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang termaktub pada pasal 126 129. Lembaga pangan itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tapi lembaga pangan kok rasa-rasanya belum terdengar suaranya. Entah ini sudah berjalan atau belum, saya juga kurang paham. Menurut realisasi pembentukan lembaga pangan nasional sudah tertunda sekitar 6 tahun. Seharusnya pemerintah membentuk lembaga pangan paling lambat tahun 2015 untuk menjamin ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri. Ya, mungkin karena tertunda ini sehingga saya sendiri dan banyak petani yang juga tidak mendengar. Kenapa harus impor? Saya pernah bertemu dengan teman yang dia juga seorang petani, sama seperti saya. Ketika dia sudah panen, karena pada waktu panen masuk musim hujan, ya, pasti harga gabahnya juga turun. Tapi Bulog yang katanya itu akan menyedot atau membeli langsung harga gabah dari petani, ternyata ya tidak mengambilnya, sehingga teman saya ini harus menjualnya dengan harga yang murah. Ini wajar kalau kemudian Pak Presiden dulu mengatakan jurusan pertanian itu lebih berminat kerja di bank daripada harus turun bertani. Ya, saya rasa ini wajar, karena kondisi kita ini bukan hanya seolah tidak didukung oleh pemerintah dengan kebijakan impor, tapi ya banyak persoalan lainnya, terutama kelangkaan pupuk kemarin pupuk langka yang luar biasa dengan berbagai macam alasan, terutama kalau yang saya dengar itu karena ketersediaannya dari pusat ke daerah itu terpotong sekian persen, sehingga pupuk langka. Dan ini banyak menjadi curhatan teman-teman yang menjadi petani di bawah. Mereka curhat kenapa pupuk langka dan lain sebagainya. Lalu dengan pupuk langka itu pastinya berdampak pada hasilnya nanti. Ketika sudah hasilnya sedikit, itu yang dijadikan alasan oleh
pemerintah untuk melakukan impor. Saya rasa ini keliru. Dan ini persoalan semacam ini berulang setiap tahun. Kita itu sebagai negara agraris seharusnya menjadi eksportir beras, bukan justru mengimpor. Ini hal-hal lucu. Bahkan petani kita kadang kesulitan beras. Ini kan aneh, sangat aneh sekali. Ada apa? Nah, saya rasa untuk kedepannya bagaimana pemerintah itu benar-benar hadir, tidak hanya asal mengambil kebijakan impor dan lain sebagainya sehingga berpolemik, tapi juga harus punya data yang valid terkait kebutuhan konsumsi masyarakat, terutama titik tekannya pada Perpres one day no rice. Ya mungkin hanya itu terkait masalah kebijakan impor beras. Saya rasa pembahasannya karena saya juga kurang memahami materinya secara detail, silahkan mungkin teman-teman bisa mengkritiknya, silahkan komen di kolom komentar. Tapi tetap jangan lupa subscribe channelnya, terus kemudian like dan share agar saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.